Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas salah satu startup di Indonesia yang bergerak di bidang digital marketing. Ada yang pernah dengar nama SVO? Kalau belum, ayo sini aku jelasin apa itu SVO. SVO atau Sinergi Via Online adalah sebuah startup yang bergerak di bidang digital marketing. Startup ini berpusat di Malaysia, namun sudah berkembang juga di Indonesia. Di Indonesia sendiri, SVO juga sudah ada di berbagai daerah, dan salah satu yang terbesarnya adalah SVO Pekanbaru Bertuah. SVO merupakan wadah bagi para entrepreneur muda di Indonesia yang ingin sukses dalam berbisnis online melalui semua platform sosial media yang ada saat ini. Sesuai jargonnya yaitu Make You Possible. Agar lebih jelas, mari kita dengarkan sedikit penjelasan tentang SVO dari narasumber kita yaitu Bapak Berry Hardisyaka selaku co-founder SVO Pekanbaru Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya sudah berada di cabang dari startup yaitu SVO Indonesia Sinergi Via Online, yaitu SVO Pekanbaru Bertuah, yang merupakan anak cabang dari perusahaan yang bergerak di bidang marketing. Dan kantor yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang ada di Kota Pekanbaru. Dan bersama saya sudah ada Bapak Berry Hardisyaka sebagai Branch Manager dari SVO Pekanbaru Bertuah. Halo Bapak, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk kami memperbolehkan berwawancara. Nah, Bapak udah bersedia belum untuk kami tanya? Boleh. Nah, masuk di pertanyaannya ya Pak. Ya. Nah, yang pertama saya mau nanya nih Pak, latar belakang lahirnya SEO ini karena apa Pak? Apakah ada suatu masalah yang ingin dipecahkan sebelumnya? Makanya ada terbentuk startup ini, dan mengapa masalah itu bisa muncul gitu sebelumnya? SVO ini awalnya itu di Malaysia ya, basicnya di Malaysia. Tentu masalahnya adalah dulu kita kalau mau bisnis online itu kita bingung gimana masalah packagingnya, gimana masalah manajemennya, gimana pokoknya masalah pengurusan yang berhubungan dengan logistik itu kalau kita bisnis online itu sulit. Mungkin itu salah satu faktor kenapa itu dibangun SVO. Dan SVO ini juga memiliki visi yang ingin membantu lebih banyak orang. Karena kita di SVO ini bukan seperti MLM ataupun perusahaan digital marketing lainnya, tapi ini sifatnya lebih unik. Jadi kita di sini jualan online, tapi kita juga di sini bisa dibilang seperti sebuah organisasi. Kita di sini tujuannya bisa dibilang ingin membantu lebih banyak para pengusaha muda atau yang ingin berjualan online itu bisa lebih mudah. Karena kita sistemnya itu udah komplit di sini. Jadi kita jadi perantara gitu Pak dari sana. Gimana? Bisa jadi perantara gitu dari semua pihak, bisa jadi distributor atau apa gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi kita itu proses bisnisnya di SVO, boleh saya jelaskan? Boleh. Oke. Jadi kita itu kalau kita jualan online itu kan ada yang namanya gudang atau manajemennya di Jakarta. Jadi pusatnya itu untuk pengiriman itu di Jakarta. Gudang kita ada di Jakarta. Nah, SVO ini cabangnya banyak, ada di Pekanbaru, Jogja, dan macam-macam. Boleh lanjut? Ini yang lanjut yang kedua nih Pak. Udah berapa banyak nih SDM yang dimiliki kantor anak cabang ini nih Pak, yang di Pekanbaru aja? Ya, ini 400-an. Kita di SVO 1 sekitar 200-an, di sini sekitar 200-an. Lebih kurang sekitar itu. Kita karena nama bisnis ya, itu keluar masuk itu biasa. Keluar masuk karena kita ini bisnis itu kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau misalnya bisa semuanya cocok di sini, wah di Pekanbaru ini ada SVO semua. Makanya bisnis ini bukan hanya tentang skill aja, tapi ada banyak hal, ada banyak faktor. Makanya nanti akan ada, bukan kita yang menyeleksi, tapi itu tergantung pribadi dia. Kadang seleksi alam. Nanti karena dia udah merasa nggak cocok, udah merasa nggak bisa lagi jualan di sini, jadi dia mungkin mencari tempat yang lain yang lebih cocok dia. Gitu. Makanya yang join di sini kita sangat menekankan bahwa mindsetnya adalah bisnis. Jadi dasar awalnya harus mencari bisnis dulu. Harus ada ketertarikan ke bisnis. Ya, yang penting dia mau dan bertekad lah untuk belajar. Karena kan di mana lagi kita mencari tempat
yang sudah jelas nih, profitnya jelas, terus kita diajarkan. Karena kita mengajarkan ini, kita juga udah pernah melakukannya dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi kita bukan mengajarkan hanya kosong. Nah, kita sendiri udah buktikan kalau ini bisa nih, kita duplikasikan ke yang lain. Masalah hasil itu bukan jaminan dari mentor ya. Jadi iya, usaha dan doa banyak lagi faktor lainnya. Nah, lanjut nih Pak. Ya, semua karyawan di sini apakah udah semua berstatus tetap atau masih outsourcing? Bisa dibilang di sini ini ada yang tetap, ada yang bisa dibilang masih tahap uji coba 2 bulan, 3 bulan. Karena kan dia ini baru join nih. Ketika dia baru join, dia harus berkomitmen minimal 2 atau 3 bulan dulu. Coba apakah dia cocok. Ketika dia cocok, dia bisa jadi DE, bisa lanjut ke DE. Ketika sudah lanjut ke DE, itu bisa dibilang itu sudah ada ID-nya, sudah bisa dibilang salah satu bagian dari SPO. Secara official, inilah yang terdata secara official DE ini. Jadi kalau misalnya dalam masa trial itu ada tantangan itu nggak Pak? Gimana? Misalnya kayak kita masa trial nih kan, terus kita ada tantangan gitu dalam sebulan itu kita tidak menentukan targetnya dia harus jual berapa. Tapi yang namanya jualan online itu tergantung dia. Kalau dia misalnya bagus, ini kan kita jualan online nih, untung harinya 300.000. Keuntungan itu bukan untuk disimpan, tapi diputar lagi untuk biaya promosi iklan. Kita kan jualan ini, kita mau gimana jualan kalau kita nggak promosi iklan? Namanya digital marketing, iklannya tentu juga digital marketing. Salah satu metode yang kita gunakan itu Facebook Ads. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jabatannya lebih tinggi, dia baru masuk. Terus yang baru masuk ini bisa duluan dari yang jabatannya lebih tinggi gitu. Yang udah lama masuk. Bisa. Berarti bisa. Karena kita itu tergantung dari penjualan. Ya jenjang kita ya paling cuma ini DE dan IC. Kalau penjualannya setahun bisa gross profit mencapai lebih dari 1,7 M, dia bisa naik ke sini. Walaupun yang bawa dia sini, misalnya saya bawa kamu misalnya ke sini, saya masih DE waktu itu misalnya. Tiba-tiba kamu dalam setahun bisa jadi IC. Saya nggak tercapai untuk penjualan saya menjadi IC. Kamu bisa IC, saya tetap DE. Jadi itu memang betul-betul tergantung penjualan pribadi. Jenjangnya itu, karena kita memang di sini kan bisnis online. Itu emang tergantung dari kita gitu. Iya. Nah, lanjut nih Pak. Kalau untuk saat ini bagaimana nih cara Bapak mengembangkan startup dan strategi Bapak untuk bisa bertahan sampai sekarang? Kita yang pertama, bisnis kita itu adalah jualan personal pribadi. Saya personal pribadi ini jualan juga. Jualan personal ya, personal. Saya punya CS saya ada 5. Saya punya DE saya ada 6. Saya punya itu secara personal, saya membangun tim. Nah, satu lagi ketika kita ingin mengembangkan bisnis ini, saya kan punya jualan pribadi nih, saya punya profit misalnya sebulan 100 juta misalnya sebulan. Selain itu ketika kita membangun tim, di sini kita bisa bisnis membangun tim. Kalau kita di sini membangun tim, saya bisa dapat passive income yang kayak saya bilang. Karena tagihan saya sama tim di bawah saya pasti ada perbedaan. Kalau banyak tim saya, pasti selisihnya makin gede juga. Bukan karena saya ngambil keuntungan dari mereka, bukan. Tapi itulah bisnis. Ketika ada reseller, produsen, distributor, kita pasti punya tingkatan selisih yang berbeda. Selisih kecil-kecil itu yang saya kumpulkan dari profit misalnya 50 juta passive income saya. Kayak gitu. Jadi di bisnis di sini kita bukan hanya tentang saya berjualan sendiri, tapi kita juga sini bermindset bagaimana kita bisa membangun tim. Membangun tim ini bukan untuk keuntungannya adalah bonus. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, kita ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena kita juga punya target di tiap kota itu ada SPO-nya supaya lebih banyak lagi yang terbantu ya, lebih berkembang lagi. Karena memang saya merasa salah satu wadah untuk anak muda saat ini dan sesuai dengan zamannya ya SPO ini. Karena bayangkan kita nggak perlu masuk modal duit apa-apa untuk join, untuk daftar atau nggak perlu. Misalnya harus beli produk 10 juta dulu, 5 juta, ya nggak perlu. Yang diperlukan di sini adalah kamu mau jualan gitu.
Oke. Ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk model bisnis sekarang apa yang Bapak gunakan Pak? Model bisnis. Iya, model bisnis. Model bisnisnya ya kita simpel aja sih. Kita sama kayak jualan online biasa. Jualan online itu kan kita ada namanya, kita kalau untuk mendatangkan traffic itu menggunakan iklan. Yang jelas ini X iklan ya, X iklan ini terserah mau kita pakai Facebook, mau pakai TikTok, itu tergantung dari kita yang bisanya di mana iklan. Jadi dari iklan ini masuk ke namanya LP. LP ini landing page atau seperti website atau seperti kalau di offline itu kayak browser tau. Browser itu kan satu halaman. LP itu dia satu halaman, tapi dalam bentuk digital. Jadi LP ini menjelaskan tentang produk yang kita iklankan. Untuk sekiranya ada nggak inovasi yang terbaru gitu Pak? Inovasi ada banyak. Kita tiap tahun selalu inovasi. Pertama kita tuh kalau di luar negeri sana kayak di Malaysia mereka sudah mulai pembayaran ya. Pembayaran itu bisa langsung klik, sekali klik. Kita sedang beradaptasi karena kita melihat konsumen kan pelan-pelan, tapi belum sepenuhnya di Indonesia diterapkan, tapi akan suatu saat akan sekali. Jadi konsumen itu kalau selama ini kan konsultasi BCS yang manual, kita kedepannya bakal nanti konsumen itu tinggal pilih produk yang mana langsung klik. Kenapa produk kita ini tidak seperti itu langsung? Karena produk kita itu kan harganya premium, perlu edukasi. Edukasi juga apa? Edukasi selama ini lewat WhatsApp, di chat itu. Jadi kayak lebih langsung ke akhirnya konsumen juga. Iya, jadi kayak konsumen itu kayak teman lah, jadi lebih dekat. Dia percaya sama kita. Misalnya untuk modal awalnya ada nggak? Modal awal join Modal awalnya kalau secara prinsipnya nol, nggak ada modal apa. Modalnya penting mau aja. Penting mau belajar. Penting mau belajar, tekad dan paham konsep bisnis kita kan bisnis nih. Jadi harus siap berjualan. Kalau dia mau berjualan kan itu dia ada namanya biaya promosi. Biaya promosi ya dia tanggung sendiri. Tapi kalau untuk stok produk dia nggak perlu. Yang penting gimana caranya dia bisa jualan dan produknya itu bisa laku. Kalau misalnya di cabang baru Pak udah IPO belum? IPO? Iya IPO. IPO akan IPO bukan pekan baru jatuhnya, tapi seluruhnya. IPO itu di tahun ini bukan IPO. Kalau misalnya untuk proses itu Gimana? proses untuk menjadi IPO itu Proses untuk menjadi IPO kan masih akan nih. Jadi proses itu itu manajemen sih yang urusnya. Kita kan di sini kan cuma jualan. Yang namanya proses ya tentu kita harus naik penjualannya terus. Itu yang akan dilihat dari mereka. Ketika kita naik terus dan kita baru nanti itu manajemen aja yang mengatur semua. Iya, kita kan punya manajemen. Mungkin itu aja dulu Pak yang mau saya tanyakan. Makanya sebenarnya udah mau bikin informasi nih Pak tentang SPO ini. Atau nanti kami bisa mengenalkan ke orang-orang. Ya, boleh. Mungkin sini aja Pak. Terima Ya, thank you. Sama-sama. kasih. Ya.